Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya dulu ya. Yang saya hormati Mbak Mel Fariha, selaku materi pada kesempatan hari ini, dan yang berbahagia seluruh peserta forum fiksi tema bagaimana menulis novel. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Perkenalkan, saya Arum Mulan. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Arum Mulan akan menjadi moderator. Saya akan memandu acara sampai nanti selesai seperti itu. Jadi saya akan memberitahu untuk agenda acara pada kesempatan kali ini, yaitu nanti akan ada penyampaian materi dari Mbak Mel Salihah, kemudian ada sesi tanya jawab, dan kemudian ada praktek nulis insya Allah, kemudian ada foto bersama. Terima kasih dan selamat datang dalam acara forum fiksi dengan tema bagaimana menulis novel yang akan dinarasumber oleh Mbak Mel Salihah, penulis novel dan juga merupakan grand final Duta Baca Yogyakarta. Selanjutnya profil pemateri kita yaitu Mbak Mel Salihah seperti ini. Untuk profilnya, nama lengkap Ernawati, kemudian nama penanya Mbak Mel Salihah, seni yang ditekuni menulis novel, cerpen, dan puisi. Aktivitas pendidik PAUD KB Mutiara Hati Bangsa dan menjadi tutor PKBM paket C mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai fasilitator literasi DIY, runner-up kita baca DIY, dan motivator kepenulisan serta penulis lepas. Masya Allah sekali ya, ini sangat banyak sekali sekarang aktivitas dan juga tentunya juga menjadi pengalaman yang luar biasa juga ini. Selanjutnya, next. Wow, ini karya-karya ya. Ini karya-karya yang sudah diterbitkan banyak sekali, dan novel fiksi ini saya penerbit di Papes 2010, dan ini banyak sekali masih bisa dibaca sampai novel Mau Bisa Sebotol Minuman Yang Kau Tinggalkan. Ini adalah novel yang baru-baru ini diterbitkan oleh Mbak Mel ini ya. Ini karyanya banyak sekali, ini sudah 11 novel ya. Masya Allah, ini bisa menginspirasi kita, ini udah sangat bagus sekali dalam penulisan seperti itu. Selanjutnya langsung aja ya berarti ini saya sapa untuk Mbak Mel Salihah. Bagaimana Mbak? Selamat sore. Halo Mbak Arum. Ya, halo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Penyampaian materi dari Mbak Mel terkait dengan bagaimana memulai menulis novel. Kami persilahkan kepada Mbak Mel Salihah untuk memaparkan. Waktunya untuk Mbak Mel Salihah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini di sore yang penuh apa ya istilahnya, penuh tantangan bagi saya. Soalnya di sini cuacanya sedang hujan badai di ya. Saya tinggal di Pelayan dan ini baru saja mengalami hujan yang sangat lebat, kemudian sekarang pun masih mati listrik ya. Jadi semoga nanti segera membaik. Dan saya sebelum menyampaikan sharing ilmu saya sedikit, saya minta maaf sebelumnya karena nanti apabila bandwidth saya kurang bagus nanti disambung sama Mbak Arum ya. Semoga lancar-lancar aja karena ya tadi cuacanya buruk sekali. Semoga suara saya didengar dengan baik. Ini monggo saya minta langsung di share screen sama
operatornya ya, kemarin sudah saya Baik. kirimkan. Ya, sambil menunggu, perkenalkan saya tadi sudah dikenalkan, saya Mel Saliha, dulu juga FLP Hong Kong. Jadi saya pernah juga menjadi anggota Forum Lingkar Pena wilayah Hong Kong selama dari 2006 sampai 2009. Jadi selama 3 tahunan lebih lah. Itu di FLP Hong Kong itu alhamdulillah pengalaman sambil memaparkan apa yang sudah pernah saya lakukan selama menjadi penulis seperti itu ya Mbak Arum ya. Nanti saya ditemani ya Mbak Arum, jangan sampai saya bicara sendiri gitu. Oh, baik. Insyaallah. Oke, saya kemarin sudah tadi udah kan ya. Langsung aja ke slide selanjutnya Kak. Ya, slide kedua. Ya, oke. Ini tadi sudah disampaikan bagi teman-teman yang mau add media sosial boleh ya saling silaturahim di Instagram atau Facebook saya @melsaliha tadi di slide sebelumnya tadi. Kemudian saya yakin ini adalah pertemuan saya dengan Forum Lingkar Pena Jogja untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya sekitar tahun 2017 saya pernah ke UGM, waktu itu di Lembah kita ngadain pertemuan lah silaturahim juga untuk sharing-sharing ilmu kepenulisan, waktu itu pas bulan Ramadan kalau nggak salah itu dan kedua kalinya sekarang ini. Saya yakin sih untuk teman-teman FLP ini sudah pada penulis semua kan ya. Kalau ini sih maksudnya kan ini sekarang kita gimana memulai menulis novel. Berarti untuk karya yang lain pasti teman-teman sudah terbiasa menulis ya. Misalnya seperti cerpen dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kunci kita dapat melanjutkan ke penulisan yang lebih panjang lagi, yang nafasnya panjang. Oke, slide selanjutnya, Kak. Nah, gimana sih membangkitkan minat menulis kalau sebelum memulai menulis novel, saya Nah, ini dulu ya. Oke, sebelum menulis novel, kita mesti ngerti dulu apa sih yang ingin kita tulis dan kenapa saya harus menulis seperti itu. Kenapa saya waktu itu memilih nulis novel yang nafas panjang, karena novel kan semua orang sudah tahu ya, novel itu apa sih? Novel itu cerita yang berkelanjutan, suatu tulisan yang bernafas panjang dan berseri-seri, itu juga termasuk seperti itu. Jadi apa sih tujuannya menulis itu? Kalau saya dikembalikan ke diri kita sendiri. Kalau pertama kali saya menulis itu tujuannya untuk mengupgrade diri. Jadi waktu itu saya waktu di Hong Kong itu saya bertemu dengan orang-orang luar negeri, orang-orang yang dengan budaya yang sangat berbeda. Kemudian saya berpikir gini, oh ternyata orang luar negeri itu kayak gini ya memandang orang Indonesia gitu. Seperti ada stereotip tersendiri. Jadi orang Indonesia itu nggak pintar atau maaf bodoh, kemudian pendek, kemudian gitu-gitulah, pokoknya stereotip yang seperti itu saya ingin hilangkan dari sana. Terus kebetulan itu saya bertemu satu buku, bukan bertemu seseorang tapi bertemu satu buku di toko buku, dan itu adalah buku karya Pena Hong Kong. Di sana saya terkejut juga gitu. Ternyata ada ya buruh migran yang menulis gitu. Ternyata ada. Terus saya pikir Forum Lingkar Pena itu hanya ada di Indonesia saja gitu waktu itu. Ternyata ada di seluruh dunia
dunia ya, ada di berbagai negara di selain Indonesia pun banyak sekali ternyata. Kemudian saya base camp-nya itu di mana gitu deh. Akhirnya ketemu dan saya masuk ke sana, kemudian saya mencoba untuk menyesuaikan diri. Kok tiba-tiba saya ingin menulis itu gimana gitu. Karena saya dari awal itu memang punya hobi menulis menulis diary, menulis apapun yang ingin saya ungkapkan itu saya tuliskan lewat buku harian. Nah, seperti itu. Jadi tujuan saya menulis itu pertama untuk mengupgrade diri, belepotan. Kemudian saya nggak ingin dipandang sebelah mata oleh orang-orang luar negeri pertama. Yang kedua, karena dulu itu posisinya saya itu nggak bisa melanjutkan kuliah ya teman-teman waktu itu. Jadi saya ingin meskipun saya nggak sekolah tinggi, saya ingin menjadi seseorang yang dalam notabene membanggakan orang tua saya seperti itu. Jadi begitulah tujuan pertama saya menulis. Saya yakin ada motor lewat, maaf ya. Ini ramai sekali karena ini saya buka ruangannya. Jadi tujuannya yaitu menurut diri kita masing-masing. Ada yang benar-benar ingin lepas dari pikiran-pikiran yang lain. Dengan menulis kita bisa melepaskan beban mental kita dan lain-lain. Kemudian kalau manfaatnya juga berbeda-beda. Kalau saya sendiri biasanya untuk self healing atau kegiatan merenung dan karena terlalu banyak hal atau terlalu banyak ide-ide atau kejadian-kejadian dalam otak saya yang terjadi dan sudah terjadi dan belum terjadi dan saling bertuburkan. Nah itu kalau saya nggak nulis itu pikiran saya bisa bentrok. Jadi itulah manfaatnya saya menulis. Saya meluangkan segala unek-unek saya. Kemudian saya curahkan semuanya dan saya menjadi lega. Itulah yang menjadi obat saya selama ini biar pikiran saya lebih bisa membagi isi pikiran saya dengan buku-buku harian dan sekarang alhamdulillah dengan para pembaca seperti itu. Kemudian kesulitan apa yang kita alami saat menulis? Tentunya teman-teman pasti ini. Ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya Kak Ika. Ya, tadi udah disampaikan ya novel itu apa. Novel itu ya serial sastra nafas panjang, begitu gampangnya. Saya mulai menulis dengan memilih tema yang saya sukai dan dekat dengan saya. Jadi waktu itu novel pertama saya yang berjudul tadi Cyanide Eye itu terbitan Diva Press. Itu sebenarnya 70% adalah pengalaman pribadi saya. Ketika saya bekerja di luar negeri, kemudian ada pengalaman yang membuat saya harus menuliskannya, dan itu ternyata disukai oleh penerbit nasional di Indonesia. Alhamdulillah banget. Ini ya novelnya kalau misalnya ini novelnya mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya, ini covernya ini sering berlalu lalang di media sosial saya dulu waktu. Ini novel pertama banget ini. Waktu saya masih menjadi anggota Forum Lingkar Pena Hong Kong. Ini saya nulisnya di Hong Kong selama kurang lebih 1 tahunan. Karena belum bisa, kamu harus nulis novel segini waktunya 1 bulan 3 bulan itu belum bisa waktu itu. Jadi 1 tahun itu saya menulis sampai selesai karena yang akhirnya saya tulis dan saya ini yang luar negeri. Tapi pasti ada hal yang membuat saya harus membuat masalah ini, harus membuat konflik di sini sehingga agak drama gitu ya. Ceritanya menjadi agak drama dan alhamdulillah waktu itu pas banget dengan keluarnya novel Ayat-Ayat Cinta waktu itu.
pertama kali. Jadi alhamdulillah ikut booming juga, ikut booming dengan ayat-ayat cinta itu barengan itu ya. Kemudian dia disukai nggak sekolah ya, oke kita nulislah tentang apa yang kita alami di sekolah, kemudian di kampus, atau mungkin di dunia kerja. Kalau kita sudah kerja, oke kita bisa menuliskan hal-hal yang berhubungan dunia kerja. Tapi itu tentu saja punya satu kunci, yaitu kepekaan. Jadi ada hal-hal yang orang lain tidak bisa tangkap, kita harus tangkap. Nah, seperti itu. Misalnya kita berdiri di saya di pasar, di pojok pasar gitu. Ada situasinya sedang hujan. Ada seorang tua, seorang nenek-nenek mendorong gerobak berisikan kardus-kardus bekas dan dia menggunakan dengan plastik biasa, itu plastik kresek kayak gitu. Nah, itu ada nggak sesuatu yang bisa kita ciptakan dari ide seperti itu? Nah, saya belajarnya seperti itu. Tidak berusaha, waktu awal-awal saya tidak berusaha untuk membuat tema-tema yang sulit karena saya takut terjadi kesalahan atau bagaimana jika riset saya kurang bagus gitu. Jadi benar-benar hal-hal yang sederhana saja, asal kita benar-benar peka dan kita bisa mengolah katanya dengan baik, itu insya Allah bakal jadi cerita yang menarik juga kok. Nah, itu ide yang sederhana banget, yang sesimpel itu bisa masuk ke dalam novel ini. Ada itu, cuplikan ide itu di saya berdiri di pojok pasar itu ada. Jadi seperti itu. Jadi, tapi nanti suatu saat, ketika kita sudah terbiasa menulis, otomatis kita harus mau nggak mau berani untuk melangkah ke tempat yang berbeda. Jadi kita mesti melakukan riset dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian ciptakan suasana hati yang tepat. Nah, menciptakan suasana hati yang tepat itu gimana sih caranya? Gitu. Lakukan hal-hal yang membuat mood kita bagus. Misalnya kalau saya hobinya simpel aja lah. Baca buku sambil ngopi. Baca buku ya udah baca buku sambil ngopi. Itu nanti bikin mood kita balik lagi. Mood yang sebelumnya itu enggak ada isinya ide yang otak yang enggak ada isinya apa-apa, tiba-tiba ketika kita membaca, ketika kita minum kopi, satu seruputan gitu. Celing ada. Satu ide datang. Catat. Nah, seperti itu. Nah, karena bangkitkan inspirasi atau ide dengan banyak cara yang bisa kamu rasakan, bisa kamu lakukan, dan jemput ide itu, jangan menunggu. Jadi saya juga enggak cari ide itu enggak merenung terus melamun seperti ini terus ide datang, enggak. Jadi saya kemana itu. Kalau saya benar-benar enggak ada ide, ya benar-benar saya harus mencari. Hari itu saya harus menemukan satu ide apa yang bisa saya gunakan untuk meneruskan tulisan atau draft saya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak hal ya, jadi bisa kita melihat berita gitu. Saya di novel saya yang kedua itu saya melihat hanya sekedar berita tentang terorisme waktu itu di 2000 bukan terorisme, tapi tentang wabah penyakit waktu itu 2010 ya, 2010-11 itu flu babi waktu itu. Nah, itu saya tiba-tiba ada ide, itu hanya dari berita saja yang saya lihat, maksudnya saya lihat itu secara sepintas aja. Saya hanya mendengar dari televisi karena saya nggak bisa nonton ya, waktu itu saya sedang bekerja di sana. Saya pasti pas di luar negeri itu. Hanya sepintas saja saya mendengarkan ada serangan flu babi di Cina, seperti itu. Di Singapura waktu itu flu burung, SARS dan lain sebagainya. Itu kan bersamaan ya, hampir bersamaan. Nah, itu tiba-tiba membuat saya ingin membuat novel thriller. Gimana sih biar saya bisa memasukkan ide virus flu burung, flu babi itu ke dalam novel. Nah, akhirnya alhamdulillah itu juga sampai ini ya,
novelnya ini adalah novel kedua saya yang saya saya ambil idenya dari berita-berita yang berseliweran, ada yang dari surat kabar, ada yang dari televisi, seperti itu. Ini benar-benar ide yang sangat sederhana, kemudian kita tambah riset lagi. Tentu saja kalau dengan berhubungan dengan itu harus kita kan saya sempat wawancara dengan jemputlah ide dan jangan menunggu. Kemudian lanjut Kak. Lanjut selanjutnya. Nah, ini yang hal-hal yang saya lakukan selama ini. Membaca. Karena membaca adalah kunci dari menulis. Kalau seseorang ingin menjadi penulis dan tidak mau membaca, ya sudah, lupa, tidak usah jadi penulis. Karena nonsens banget ya kalau jadi penulis tanpa membaca, itu enggak sepakat, itu enggak. Kamu nulis dari tanpa ada sesuatu yang ingin kamu share, ya, sesuatu yang lebih penting, lebih menarik, kemudian kamu belum mengetahuinya, kemudian tiba-tiba kamu tahu dan kamu tidak tambahkan di dalam karya kamu, itu sayang banget. Nah, jadi membaca adalah kunci dari menulis. Kenapa? Karena pada awal-awal saya menulis dulu juga saya membaca banyak sekali buku, membaca banyak buku. Kemudian ada ide-ide yang dari buku itu yang juga saya gunakan. Kenapa? Karena tidak ada ide yang benar-benar orisinil ya. Jadi ide kita itu pasti sudah ada yang mikir juga gitu. Ide orang lain juga pasti kita juga pernah mikir, gitu kan? Jadi nggak ada ide yang benar-benar ini ideku gitu, nggak ada. Jadi dari membaca itu kita bisa mengambil tema yang sama tapi dengan tentu saja dengan penyampaian yang berbeda, genre yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya itu menonton. Saya hobi menonton. Adakah teman-teman yang hobi menonton di sini? Yuk, boleh dibuka suaranya. Ya, Pak Rahmat Basuki Mustafa. Ya, suka nonton juga, Pak? Ya. Sip. Hobi, itu Pak. Nonton apa, Pak? Wah, banyak sih, tergantung lagi moodnya. Ya, tergantung mood ya. Sama, Pak. Ya, saya juga menonton itu dari banyak hal ya. Kadang ada film, kadang ada berita juga. Saya juga sering mencermati berita itu sampai sedalam-dalamnya karena ada satu hal yang menarik di situ. Kemudian ada kalau dulu itu saya ya novel yang kedua ini juga dari menonton juga, selain dari membaca kemudian melihat berita, ini juga dari menonton. Ini terinspirasi dari film Jepang waktu itu yang berjudul Bloody Monday kalau nggak salah. Ya, itu saya ingat betul karena itu inspirasi pertama saya menulis novel thriller dengan bioterorisme. Jadi terorisme dengan menggunakan virus penyakit. Nah, itu. Nah, pas kebetulan itu kan pas munculnya flu babi dan flu burung. Nah, flu burung ya itu. Nah, ini ada cuplikan-cuplikannya beginning 2010 Hong Kong headline news. Nah, seperti ini. Ini benar-benar saya cuplik dari surat kabar yang saya baca, ya. Kemudian ada Philippine headline news, medic miss swine flu. Nah, itu flu burung waktu itu. Kemudian di Indonesia juga pekerja Filipina dan seorang pelaut meninggal. Ini benar-benar saya cuplik dari koran. Karena ini akan memperkuat feel atau memperkuat power yang saya tanamkan sebagai seorang di sini ini teroris ya, di sini membicarakan tentang terorisme. Jadi ada saudara kembar yang terpisah, kemudian boleh membaca ya, datang ke rumah saya karena di sini mungkin kemungkinan sudah nggak ada di toko buku ini. Boleh nanti kalau mampir ke pelayan boleh pinjam baca di tempat. Ya, ini insya Allah ini bisa untuk
hiburan lah gitu. Kok bisa ya berita-berita yang semacam itu menjadi inspirasi menulis novel, dan ini alhamdulillah juga bestseller di Diva Press. Next, mendengar. Mendengar adalah hal yang bisa kita lakukan sambil menyelesaikan pekerjaan lain. Kalau saya juga mendengarkan musik, ya, saya mendengarkan musik, saya mendengarkan radio yang jelas. Saya sampai sekarang masih streaming radio. Saya nggak mau ngomong radio apa, nanti dikirain ini ya. Tapi yang jelas saya masih mendengarkan musik, mendengarkan obrolan di radio. Saya masih mengirim atensi di radio loh. Saya sampai sekarang. Jadi saya masih mengirim-kirim salam meskipun entahlah orang yang dikirim itu mendengar atau enggak itu. Tapi saya merasa itu membangkitkan apa ya, masa lalu saya. Waktu saya SMA kan saya juga sering-sering ya beli kartu atensi ya, Pak. Beri kartu atensi di radio terdekat gitu. Sekarang mah bisa streaming, bisa enak. Nah itu apa ya, kalau pas mood nggak bagus itu saya mendengarkan radio, kemudian ngobrol-ngobrol sama penyiarnya gitu lewat WhatsApp, kemudian itu. Nah itu benar-benar mood kita benar-benar jadi happy, kemudian terbuka lagi, ternyata ada ide juga ya dari obrolan saya dengan penyiar radio tadi gitu. Bisa aja. Kemudian dari tema-tema musik yang kita dengarkan juga, saya pernah menulis satu cerpen juga yang yang terinspirasi dari karyanya Maher Zain yang Palestine, yang Tomorrow Will Be Free ya, kan nggak salah itu. Dan saya berhasil menuliskan satu cerpen tentang Palestina lewat itu. Wah, listriknya sudah ini ya, sebentar. Alhamdulillah. Nah, ini dari Maher Zain itu juga bisa. Terus dari manapun saya juga terinspirasi dari banyak musik yang saya dengarkan. Kemudian merenung. Merenung merupakan saat yang tepat untuk mengolah kepekaan, meramu kata-kata hasil dari apa yang kita baca, kita tonton, kita dengarkan. Kita perlu merenungkannya. Kalau enggak ya kita ini aja, bablas aja. Kita lupa apa tadi gitu. Kalau saya tipe orang yang nggak bisa menyimpan memori terlalu lama. Saya harus mencatat, memfoto, mencatat itu hal yang harus saya lakukan ketika ide yang muncul. Ide sekecil apapun saya nggak mau kehilangan karena lupa. Saya ini pelupa sekali, jujur saja. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya kebiasaan yang sama atau kebiasaan mudah lupa itu, kemana-mana harus bawa catatan atau bawa kamera atau bawa apapun yang direkam atau di ini ya. Jadi jangan sampai ide satu itu kecil pun itu sampai hilang. Itu sayang banget. Karena pas ada ide itu biasanya pas ada ide itu biasanya kita nggak sedang dalam kondisi kita lagi nulis gitu. Jadi pas lagi di mana kita ada ide, ya udah kita catat. Jangan sampai itu hilang. Pasti berguna kok. Jadi apapun yang ternyata yang saya simpan itu berguna. Seperti misalnya kalau kita jalan-jalan kemana gitu, itu saya ambil foto asal saja gitu. Suatu saat ternyata saya buka lagi, oh ternyata ini berguna untuk membuat satu narasi yang ini misalnya tentang Jogja, misalnya titik 0 kilometer gitu. Kita lewat, kita jepret gitu aja, udah sampai rumah kita belum mikir apa-apa, tapi sampai rumah ternyata oh ini ada cerita romantis nih yang bisa aku tulis dari titik 0 nih, misalnya seperti itu. Atau ada kisah-kisah yang mengerikan yang terjadi di sana, gitu. Jadi itulah kepekaan yang harus kita miliki ya. Jadi sebagai penulis kita harus berbeda dengan orang biasa. Gimana ya ngomongnya? Kita harus berbeda dari orang awam. Karena apa? Karena kita harus banyak membaca. Jadi membacanya itu nggak harus hanya selalu buku, tapi membaca keadaan, membaca situasi gitu. Kita harus lebih peka gitu. Misal gini, kita ada di suatu kerumunan gitu. Biasanya kan kita nggak mikir ya, dia itu lagi mikir apa sih itu. Tapi kalau penulis enggak, penulis itu beda. Penulis itu melihat satu orang nggak pakai masker misalnya di pasar gitu, udah pikirannya udah aneh-aneh aja. Orang ini jangan-jangan dia itu penyebar virus ini ya, seperti itu. Jadi
marilah kita menjadi troublemaker, jadi pembuat masalah gitu. Jadi nanti insya Allah karya kita akan kaya dengan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik kita akan lebih kaya lagi gitu. Jadi kepekaan ada sih ya, nanti saya carikan dulu referensi kepekaan yang yang sering saya jadikan kitab seperti itu. Kemudian karakter atau tokoh. Ada seseorang yang mungkin kita sukai, fanatik misalnya. Kita nggak fanatik sih, maksudnya kita kagum dengan seseorang dan orang itu nggak mungkin kita dekati, orang itu nggak mungkin kita raih. Apalagi untuk dekat aja nggak, apalagi meraihnya ya. Nah gitu, gimana caranya? Ya udah, kita jadikan saja dia tokoh dalam cerita kita. Nanti suatu saat kita sedang menuliskan tentang dia, kita akan merasa dekat dengan dia, kita akan merasa sangat mengenal dia, seperti itu. Ada satu, maaf ya ini mungkin nggak sesuai ya dengan teman-teman yang istilahnya, wah ini fanatic boy band ya. Enggak, nah ini adalah satu kisah romance yang tokohnya itu siapa ini? Tahu? Ada yang tahu nggak? Nih. One Direction. Ada yang tahu nggak? One Direction. Ya, betul sekali. Pertama kali kira-kira tahun berapa ini ya? Bentar. Tahun 2013 ya. Mereka kan lagi hits ya 2013 itu. Sebenarnya saya nggak suka banget gitu. Pertama kali saya nggak suka dengan dengan boyband saya karena saya nggak kenal sih. Mungkin ketika saya mengenal saya akan suka. Buktinya jadi juga ini novelnya. Jadi gini, suatu waktu ada seorang teman yang bilang begini, Mel, nulis dong soal novel romance tentang One Direction. Oh, apa sih One Direction gitu? Saya bingung juga. One Direction ki apa gitu? One Direction itu boyband asal Inggris kayak gitu. Masa sih? Yang mana ya? Kamu googling dulu lah gitu. Terus saya googling juga. Oh, ini ya lagi ngehits ini ya. Iya. Terus, aku nggak suka ya gitu. Terus kamu nggak mau nulis kayak gitu? Ini ada kesempatan loh, kalau kamu bisa nulis novel romance ini bakalan diterbitin loh. Aku senang banget apalagi itu penerbitnya Mayor gitu. Ini penerbit Mayor bukan? Iyalah gitu. Oke, aku coba ya. Deadline-nya berapa bulan? Deadline-nya 1 bulan. Gila, 1 bulan. 1 bulan gitu. Iya, 1 bulan kalau kamu bisa, oke. Gitu. Kamu ini deh, kamu buka YouTube-nya, buka ini. Akhirnya beneran saya membuka YouTube, membuka informasi tentang tokoh-tokohnya ini, maksudnya personel-personelnya One Direction ini, sampai benar-benar saya mengenal mereka. Ini saya hanya dikasih waktu 1 minggu ya untuk mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh yang ingin saya tulis ini. Alhamdulillah, akhirnya 1 minggu itu saya mendengarkan lagunya, kemudian membaca buku. Jadi saya seperti ABG itu ke mall beli buku yang tentang ini tokoh-tokohnya One Direction ini, demi saya mendekatkan diri dengan dia gitu, mereka gitu. Jadi semua ke 1, 2, 3, 4, 5 kelima tokoh ini semua dalam novel itu. Jadi bayangkan saja saya harus memikirkan karakternya masing-masing ya, ada karakternya itu masing-masing personel karakternya harus kuat. Itulah yang orang-orang yang dikagumi atau dibenci dan lain-lain. Atau kita mungkin sedang membenci seseorang atau tidak suka ya, jangan membenci seseorang lah. Mungkin kita nggak serk aja dengan orang itu. Kan dia tokoh antagonis, iya. Antagonis atau tokoh yang dia bisa kita caci maki. Enggak ya, bercanda. Ya tokoh yang bisa kita jadikan umpan-umpan emosi kita di dalam naskah atau di dalam karya kita, dalam draft kita itu. Jadi nanti akan kaya. Saya akan memberikan satu contoh, tapi saya jangan ditertawakan ya. Ayo Kak, slide selanjutnya Kak.
Hah, ya itu tadi yang itu ya. Ini adalah novel romance, paragraf narasi romance yang mungkin bisa kita ambil dari sosok ini. Coba nggak usah dibaca dulu, nggak usah dibaca dulu ininya, uh, narasinya. Silahkan mengamati fotonya saja dulu. Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal. Anti kayaknya ini mereka ini. Kalau ada yang kenal, saya kasih hadiah loh. Ada Mbak Sari. Mbak Sari kenal siapa Mbak Sari? Ayo dibuka ininya. Anggota EXO tapi lupa namanya. Dilano. Ada banyak yang ngecat ya ternyata. Iya, ini adalah ya. Bukan Chen, ini salah Mbak Sari. Kurang dikit lagi. Ya, silakan. Yang tadi dulu, Mbak, yang tadi. Yang tadi dulu, Kak. Ya. Ya, Mbak Wahyu, betul. Bukan Lisunggi. Mbak Wahyu, iya betul. From Darussalam, Pak Chanyeol, ya betul. Ini adalah top, anggota EXO dari Korea, Chanyeol. Opa. Ya, silakan dibaca narasi yang muncul dari foto ini. Dia pura-pura tersenyum. Dengan melihat kedua bibirnya, dia menatapku. Lesung pipi tunggalnya membuatku akhirnya luluh. Ingin sekali ku acak rambutnya yang hitam, tebal, dan menutupi seluruh keningnya itu. Bayangkan kita sedang melakukannya. Nah, seperti itu. Saya sering gila seperti itu ya. Jadi, enggak apa-apa. Ketika kita di ruangan kita sendiri, kita sedang menulis, ya jadilah penulis yang gila. Gila dalam arti bebaslah untuk menghayal. Seperti itu. Penampilannya cuek, mengatakan bahwa dirinya cukup kuat dengan perpisahan ini. Aduh, aku nggak mau pisah. Tapi aku merasa berat melepasnya. Dan aku akhirnya hanya mampu memalingkan wajah demi menghindari tatapan teduhnya itu. Nah, seperti itu. Orang zaman, betul, orang zaman sekarang bilangnya ngehalu nggak apa-apa. Kalau halumu itu bisa jadi sesuatu yang berharga buat kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau halunya sampai nggak ada hasilnya, ya nggak usah. Ngapain kayak gitu. Kalau halunya itu benar-benar kamu manfaatkan dengan baik, ya halu jadi karya. Betul sekali. Selanjutnya bisa kita juga membuat narasi dari suatu tempat yang kita kunjungi, dan tempat itu tidak harus selalu tempat yang bagus, bahkan tempat yang orang lain nggak mikir untuk pergi ke sana. Ayo slide selanjutnya Kak, boleh Kak? Halo? Bentar. Ya. Oh, ya. Ya, sip. Oke, nggak apa-apa Kak. Nah, ini adalah dari tempat yang mungkin orang-orang tidak suka bila melewatinya, karena saya sendiri tidak suka melewatinya. Silakan dicermati itu. Bukan ininya ya, pasar karat, ada tulisannya pasar karat, tulisannya aja pasar karat. Itu kira-kira bagaimana? Itu adalah tempat yang sempat saya lintasi, jalan tikus yang sempat saya lintasi ketika saya pergi ke Malaysia 2018 lalu. Saya bersama teman saya sengaja berjalan, tidak melewati jalan yang seharusnya. Jadi pengen melihat bagian dalam-dalamnya Malaysia. Inilah ada bagian dalam yang seperti ini. Jadi di sana itu saya gambarkan melalui ini ya, narasi saya ya. Di sana itu ada di pojok ini, di ujung jalan itu adalah kedai makanan makanan orang Cina ya, kedai babi, kemudian kedai daging babi, penjual daging babi yang dimasak maksudnya. Kemudian ada
Nah, itu saya berhasil mendapatkan satu, ini hanya, halo? Apakah masih bisa didengar? Masih, Oke. Mbak. Oke, ya. Soalnya internet saya bandwidth slow. Ya, Sebentar. Oke. Silakan dibaca pelan-pelan teman-teman. Ini adalah narasi thriller yang berhasil saya buat. Aku bersembunyi di sini setelah pelarianku semalaman. Aroma kedai makanan Cina mengamuk di indera penciumanku. Asap rokok yang aku benci mulai membaur dengan kepulan rebusan tulang babi. Rupanya aku tersesat. Kurasa mereka akan segera menemukanku, hidup atau mati. Lalu aku akan kubawa kemana antidot ini. Jadi ada satu cerita yang menarasikan bahwa sebenarnya ini tokohnya itu sebenarnya ini ada kelanjutannya di Instagram saya. Kalau nggak Instagram, di Facebook saya agak lupa. Ini ada satu apa ya, sekitar 5 gambar itu menjadi satu cerita yang saling berhubungan seperti itu. Jadi ada satu tokoh yang dia menyelamatkan antidot untuk apa namanya menggagalkan satu teror, menggagalkan satu bioterorisme, rencana bioterorisme seperti itu. Nah, begitu. Sudah paham ya teman-teman? Ini sharing saya ini. Jadi dari tokoh yang entah kita sukai, entah kita tidak sukai, atau entah tokoh itu bikin kita gemes, mangkel kayak itu bisa. Itu kemudian dari tempat-tempat yang kita kunjungi, jadi nggak harus ke gedung-gedung yang mewah kemana-mana, maksudnya ke luar negeri, nggak harus seperti itu. Jadi dimanapun ada ide yang bisa kita ambil dari sana. Ya, itu. Next. Nah, ini mungkin ada yang akan ditanyakan ya nanti tentang tantangan menulis atau writer block. Tantangan menulisnya banyak, saya juga mengalami ini di awal-awal saya menulis, dan bahkan sampai sekarang pun saya sering kewalahan. Kalau minat menulis atau tidak suka menulis itu biasanya begini. Kita ditantang untuk menulis tema tertentu, misalnya tema tentang COVID-19, padahal kita nggak suka ngomongin soal COVID-19. Dengar aja nggak suka, apalagi ngomongin gitu. Tapi mau nggak mau, karena itu misalnya satu tema lomba, ya udah kita coba aja, kenapa enggak gitu. Jadi minat menulis yang paling mengganggu adalah ketika kita tidak suka dengan temanya. Dan kenapa itu harus ditulis juga? Karena ya kembali ke tujuan kita menulis. Kalau kamu ingin jadi penulis ya nulis gitu. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau kita cuma mau, aku mau jadi penulis dengan tulisan-tulisan yang saya sukai doang kayak gitu. Itu ya oke, bisa, tapi kayaknya enggak bakalan berkembang. Ide kita pengalaman kita juga enggak bakalan berkembang. Jadi hanya seputar itu saja kan enggak mungkin ya. Jadi minat menulis biasanya dari kita bisa latih dari lomba-lomba yang kita ikuti gitu. Lomba misalnya ada lomba tentang pesantren gitu. Kalau kita anak pesantren, pas bener ini ya apa oke banget gitu. Kalau kita anak pesantren, tahulah seluk-beluk pesantren itu kayak apa gitu. Teman-temannya seperti apa, suasananya seperti apa. Tapi kalau bukan orang pesantren, dia nggak suka gitu, harus nulis itu gimana caranya? Masih banyak cara, risetnya bisa gampang lah gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung kita saja. Kalau kita mau menyelesaikan karya kita, ya kita kerjakan. Kalau enggak, ya enggak bakalan selesai. Jadi minat menulis itu kita harus lawan dengan latihan lah. Ikutlah banyak-banyak lomba. Kalah ya nggak apa-apa. Saya sering sekali kalah lomba. Kemarin saya juga barusan kalah lomba. Ya nggak apa-apa, karena dunia bukan milik kita toh, tapi kita selesai. Di saat kita sedang sibuk-sibuknya, di saat kita nggak memungkinkan, aku nggak mungkin untuk selesai dalam minggu ini nulis satu draft satu bab novel misalnya gitu.
Aku nggak mungkin karena aku sibuk banget. Tapi ternyata tulisan itu selesai. Betapa kita itu sudah berprestasi banget, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian masalah yang paling berat yang sering menjadikan alasan adalah waktu, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam minggu-minggu ini banyak sekali acara di sekolah, banyak sekali ujian-ujian yang ada di kampus, kemudian banyak sekali kalau akhir-akhir ini akan rapotan dan lain sebagainya. Jadi kayaknya ada saja alasan yang membuat kita nggak konsekuen dalam menyelesaikan karya kita, yaitu karena waktu. Ya karena kita nggak ada waktu gitu. Nah itulah yang bikin apa ya, karyamu nggak bakalan selesai. Jadi seperti ada sih satu apa ya, kalimat bukan kalimat ya. Jadi satu bacaan yang membuat saya selalu teringat itu dari Ralph Waldo. Jadi dari bukunya siapa namanya, bukunya Austin Kleon itu yang saya baca. Tuntaskan setiap hari dan lupakan. Kamu telah mengerjakan semampumu. Sejumlah kekeliruan dan ketidaknormalan, ketidaknormalan sudah jelas dan akan muncul. Ketidaknormalan sudah jelas akan muncul dari hari-hari kita. Lupakan itu sesegera mungkin. Esok adalah hari baru. Kamu harus mengawalinya dengan baik dan tenang, serta dengan semangat tinggi yang tidak mampu dirintangi oleh omong kosong lamamu. Jadi kalau waktu itu kamu jadikan alasan kamu nggak nulis, itu nonsen. Jadi saya juga nggak ada waktu kalau kita mikir, saya udah lelah, jam ini harus tidur, aku nggak ada waktu untuk nulis. Tapi ketika kamu benar-benar menyisihkan waktumu untuk menyelesaikan karyamu setiap hari, 1 jam saja, 1 jam, itu pasti bisa kok, bisa selesai gitu. Jadi untuk pengalaman saja, saya pernah, bayangkan saja, saya itu bekerja selama 18 jam waktu di Hong Kong dulu. Jadi hanya tersisa berapa jam itu kira-kira waktu istirahat. Tapi saya masih istirahat itu sekitar jam 2, jam 1, jam 2 malam, saya benar-benar masih meluangkan waktu untuk menulis paling nggak 1 halaman atau 1 paragraf atau 1 apalah ide yang harus saya tuliskan itu. Dan itu ternyata membuahkan hasil. Kenapa saya bilang ini novel yang saya tulis di Hong Kong ini waktunya lama sekali, ya karena saya waktu nulisnya hanya 1 jam setengah sampai 1 jam, dan itu aja sudah di waktu tengah malam di jam istirahat. Bayangkan saja. Tapi selesai karena apa? Karena saya tidak berhenti. Setiap hari harus ada satu yang diluangkan 1 jam, 1 waktu, ada satu di dalam kamar kita, satu apa ya istilahnya, kesempatan untuk menulis, satu kesempatan untuk menghayal. Nah, itulah. Kemudian selanjutnya, hambatan psikologis. Misalnya, saya nggak pede karena saya bukan anak kuliahan. Saya gini, saya bukan. Di suara siapa ini? Ada suara yang belum di mute ya. Jadi hambatan psikologis, misalnya saya nggak pede, saya nggak kuliahan, nulis ini nanti diketawain sama orang. Enggak lah, nggak begitu. Kalaupun kita belum bisa sekolah tinggi, nggak apa-apa. Yang penting kita punya satu kelebihan, yaitu kita nggak menyerah. Seperti saya benar-benar ya, saya ini lulusan SMA. Dan baru melanjutkan sekolah sekarang ketika saya sudah tua. Nah, waktu itu kenapa saya menulis? Karena ya saya ingin benar-benar membuat sesuatu yang membuat orang lain itu menghargai saya. Jadi nggak apa-apa, misalnya orang lain mau ketawa silakan. Yang penting saya sudah punya satu karya yang membuat saya lebih dari dia, seperti itu. Jadi hambatan-hambatan psikologis yang menghambat kira-kira ini
berat ini. Saya nggak bakalan nulis kayak gini. Ya udah, kita aja jadi orang seperti itu aja, orang biasa aja. Jadi orang biasa yang jatuh dalam apa ya, kerendahan diri. Mohon maaf ya, hal yang saya duga ternyata terjadi juga, putus tadi. Arum, Ya, halo? ya, masih mendengar suara saya, Mbak? Mbak Mel. Oh, baik ya. Sedang terputus ini ya, berarti ditunggu dulu. Halo, Mbak Mel. Halo? Ya, ini sudah nyambung, Pak. Sudah nyambung. Ini bandwidth-nya. Ya, tadi sempat Ya. terputus ya. Ya. Iya, udah normal kan ya ini? Oh, sudah terdengar suaranya, Mbak. Oke, terima kasih Kak. Saya lanjutkan. Kemudian termasuk rasa takut, tidak mood, dan tidak ada ide tadi udah saya bahas ya. Kemudian yang paling besar adalah tidak mau membaca. Ini masalah paling besar yang nggak mungkin lah kita bakalan selesai karya tanpa kita mau membaca. Lanjut Kak. Nah, untuk teman-teman kan tentunya nggak usah bingung soal bahan tulisan karena kita bisa melakukan wawancara, obrolan dengan orang lain, dokumentasi, melalui foto, melalui artikel, sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian peka terhadap suasana, situasi, kejadian atau ya lingkungan di sekitar kita, ya kepekaan kita itulah dari ide-ide atau sumber bahan tulisan yang bisa kita buat sebagai tulisan atau karya fiksi kita, seperti itu. Next Kak. Nah, ini dia. Kenapa tidak selesai? Saya sudah melakukan semuanya, Mbak. Jam terbang saya juga sudah. Kemudian saya juga sudah bagus. Tapi kok nggak selesai gitu. Karena apa? Karena kita nulisnya sambil ngedit. Padahal kita itu harus ada jadi timing untuk nyusun idenya sudah ada, timing untuk membuat rencana benang merahnya ada sendiri. Kemudian timing untuk menulis ya untuk menulis saja, nggak usah melakukan hal-hal lain. Jadi curahkan saja apa yang ingin kita tulis, curahkan semua, kemudian baru kita melakukan editing itu di bagian akhir. Nanti setelah tulisan kita selesai, tinggalkan dulu, baru kembali lagi untuk mengedit. Biasanya saya seperti itu. Nah, gelap banget. Itu ya teman-teman. Jadi menulis saja, jangan sambil mengedit. Kalau kita menulis satu kalimat, edit. Meskipun kita sudah mempersiapkan 1 jam waktu setiap hari untuk nulis, itu nggak bakal selesai. Jadi ya sudah,
tulis saja dulu semua sampai selesai, nggak usah bingung mikirin EYD, nggak usah bingung mikirin komanya salah, titiknya belum dikasih, ada titik yang banyak banget, itu nggak usah dipikir. Pokoknya selesaikan saja dulu sampai semuanya, sampai titik terakhir, kemudian tinggalkan dan baru editlah di lain hari. Nah, itu nanti tulisan kita akan wah selesai dan kita akan kadang-kadang kita akan muntah sendiri. Ayo Mbak, Kak, selanjutnya Baik, ya. Kak. Selanjutnya. Nah, itu ya. Ternyata sudah selesai. Tak satu pun dari kita tahu apa yang akan terjadi, jadi jangan habiskan waktu untuk mencemaskannya. Ciptakan hal terindah yang kamu bisa dan coba lakukan itu setiap hari. Itu saja karya kita akan selesai. Ya, sudah selesai ya karya ininya, pemaparan saya tentang pengalaman yang saya alami ketika saya menulis, proses menulis yang biasanya saya lakukan ya seperti itu. Menulis untuk bersenang-senang dan menulis untuk melupakan segala kepenatan yang ada di luar diri saya, itu seperti itu. Selamat menulis dan selamat bersenang-senang juga teman-teman. Ini ada satu sesi fokus group discussion ya Kak Arum Baik, ya. ya. Nah, Betul-betul. oke Kak, saya kembalikan ke Ya. Kak Arum dulu ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah selesai ya dalam pemaparan materi dari Mbak Mel. Terima kasih Mbak Mel sudah memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga bisa benar-benar bermanfaat gitu ya. Jadi intinya dalam menulis itu memang harus harus punya niat dari diri sendiri seperti itu. Jadi memang udah ada tekad dari diri sendiri gitu. Jadi harus diingat-ingat tujuan awal menulis itu seperti apa gitu ya. Jadi dalam menulis juga tidak hanya diam saja, tapi memang harus jemput ide itu. Terus juga gimana cara menjemput ide itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mal tadi, bahwa kita itu memang harus mencari inspirasi dengan banyak hal, seperti misalnya dengan minum kopi itu juga bisa dilakukan seperti itu. Terus membawa catatan-catatan setiap kita berpergian itu juga bisa dilakukan seperti itu. Dan cara mencari ide itu ternyata banyak hal gitu ya tadi, dari membaca, menonton, mendengar, merenung, dan juga karakter-karakter juga bisa diambil dari sekeliling kita seperti itu. Ya, selanjutnya banyak sekali tantangan menulis memang ya, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana minat menulisnya, terus waktu, hambatan psikologis, gangguan rasa takut, tidak mood, tidak ada ide dan sebagainya. Itu kembali lagi memang harus tetap dicari awal di tadi gimana niat menulisnya memang dari diri sendiri ya, harus tetap kuat dan tujuan awal bagaimana kita menulis itu tujuan seperti apa. Kalau misalnya memang kita pengen benar-benar menulisnya, tetap harus semangat dan tantangannya itu memang harus dijalani seperti itu ya. Misalnya tadi menulis sesuatu yang berbeda memang harus dilakukan disesuaikan dengan yang ada di lapangan seperti itu ya. Jadi memang harus ada observasi, dokumentasi dan sebagainya ya. Ya, yang penting itu kalau menulis ya menulis aja, tidak perlu mengedit dulu. Nanti ketika ada waktunya mengedit seperti itu ya Mbak Mel ya. Jadi semangat teman-teman semua untuk belajar menulis kayak gitu. Kemudian ini ada sesi pertanyaan. Ada 2 penanya ya, kita buka 2 penanya dulu. Silahkan pada teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya dengan menekan right hand. Nanti akan dipilih yang berhak untuk bertanya seperti itu. Oh, Muhammad Zaki Pranata ya. Silahkan Mas Muhammad Zaki Pranata bisa membuka mikrofonnya, kemudian juga kameranya. Silahkan. Maaf, Mike, terima kasih kesempatannya Mbak. Maaf, ini saya nggak bisa buka kamera, karena kalau buka kamera nanti suara... Baik, ya baik, ya. Boleh. Tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Bertanya Kak, kalau misalnya, kalau saya kan biasanya ada ide, sering kepikiran buat novel. Ini kan kalau novel biasanya alur ceritanya dengan panjang ya, nggak kayak cerpen yang pendek. Jadi saya tuh sering kepikiran buat cerita, tapi saya pengen cerita yang kayak gini.
misalnya saya udah kebayang klimaksnya, udah kebayang endingnya gimana. Terus saya tulis satu bab yang itu di bagian ending. Tapi saya belum kepikiran sama sekali ini mau cerita diawali dengan kayak gimana gitu. Jadi pertanyaannya apakah cerita itu harus kita bikin sesuai alur dari awal sampai akhir berurutan gitu, atau emang lompat-lompat tapi saya nggak tahu nanti gimana cara nyusunnya gitu, Kak. Sekian aja sih pertanyaan, nggak kepanjangan. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Muhammad Zaki Pranata ya. Saya juga gini, kalau saya biasanya menulis memang dari awal. Jadi saya bikin satu coret-coret, ada sih satu buku saya yang, maksudnya satu buku catatan saya yang berisi bab 1 itu harus ngomongin apa gitu saya tulis. Ya, jadi saya nggak ngetik di laptop, nggak, nanti saya mikirnya itu kerja terlalu lama dan kerja double. Jadi saya tulis di buku catatan saya. Jadi tulis aja dari awal. Pertama mau ngomongin apa dulu, kedua ngomongin apa dulu. Nah, kalau misalnya yang benar-benar aku mau tulisanku endingnya seperti ini, tulis dulu endingnya seperti ini. Nah, nanti nggak apa-apa itu, nggak harus dari awal. Kalau memang mantapnya kita dari endingnya dulu ya nggak apa-apa, asalkan ini nanti awalnya kita juga bisa benar-benar menghubungkannya ya. Jadi jangan sampai out of the line dari ending yang ingin kita buat. Jadi endingnya dulu udah ketemu tapi awalnya mau ngomong apa gitu. Nah, itulah di mana kita diharuskan banyak membaca buku karya-karya yang sejenis. Misalnya begini, saya mau menulis tentang novel yang bergenre luar negeri misalnya. Misalnya orang Indonesia, tokohnya orang Indonesia tapi settingnya di luar negeri gitu. Saya dulu juga seperti itu, membaca novel-novelnya Kang Abi, membaca novelnya yang apa macam-macam lah judulnya gitu. Nggak hanya Kang Abi, masih banyak lagi ya novel-novel terjemahan yang saya baca juga banyak. Nah, di situ kita akan belajar dengan sendirinya bagaimana sih memulai sesuatu, mengawali suatu tulisan, membuka opening, membuka apa namanya bab pertama itu mau gimana dulu. Nah, gitu kita bisa, kalau saya sendiri sih pengalaman saya belajar dari alur yang saya dari buku yang saya baca. Jadi bukan tentang ide yang sama, bukan ya. Jadi alurnya. Misalnya mau ngomongin si siapa ya kalau Ayah ya Cinta, Fahri mau ngapain gitu. Endingnya Fahri menikah dengan si apa yang dari apa namanya yang beragama non muslim misalnya, itu endingnya. Tapi di awal-awalnya itu harus kita pelajari dulu, Fahri kenapa kok bisa ketemu dengan yang si itu gitu, si yang dinikahi di endingnya itu bagaimana itu. Jadi banyak membaca saja Mas, kalau saya banyak membaca dan membaca karya sesuai dengan tema yang ingin kita tulis itu ya. Kemudian nggak harus dari awal ditulis dulu. Kalau misalnya ini akan saya tulis di bab ketiga dan saya udah matang di bab ketiga, ya udah ditulis bab ketiga dulu. Jadi nggak ada aturan yang pakem harus nulis dari bab awal dulu, nggak. Kalau saya juga seperti itu. Tapi tetap saya kasih benang merah di bab 1 itu, benang merahnya apa, bab 2 itu apa, bab 3 itu apa. Jadi saya udah punya planning. Novel ini mau saya bikin sekitar 25 chapter atau 25 bab. Itu sudah ada planningnya per bab. Jadi kita nggak jauh-jauh ngomongnya dari benang merah bantu. Ada lagi? Ini ada dari Sabdariar ya ini. Silahkan untuk membuka kamera atau bisa juga mikrofonnya. Silakan untuk bertanya. Terima kasih. Halo Mbak. Ya, halo Pak. Ya Mbak, mau nanya, penulis novel itu kan langsung di depan laptop, nggak ada kontaknya, dia bisa langsung nulis dari bab ke bab. Ada juga yang dia harus pakai draft dulu sampai tiap babnya itu dia punya draft. Kalau Mbak Mel sendiri apa? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau saya sendiri ada itu dua-duanya pernah saya coba. Ada yang saya bikin
itu tadi sudah saya sampaikan satu benang merah sudah saya tulis, kemudian misalnya beberapa kesimpulan dari bab pertama saya tulis dulu untuk mengikat ide yang sudah ada. Kemudian bab kedua seperti itu. Tapi ada juga novel yang saya tulis benar-benar nggak pakai itu nggak pakai draft, nggak pakai nggak pakai rencana sama sekali. Itu ada. Awalnya saya nggak pakai rencana itu, tapi ya banyak ininya, ya banyak writer blocknya, banyak berhentinya karena saya bingung ini nanti kira-kira nyambung nggak ya. Itu biasanya kalau nulis tanpa rencana sama sekali itu bisa, tapi nggak akan selancar kalau kita sudah merencanakan atau membuat draft-draft per babnya seperti itu. Tapi boleh aja, nggak masalah kalau memang kita mampu seperti itu, ya nggak apa-apa. Ada sih yang nggak tapi gini ya, meskipun kita bisa langsung menulis tanpa harus membuat draft atau rencana-rencana yang matang terlebih dahulu gitu, tapi tetap kita harus ada coret-coret lah, istilahnya secara manual aja, tulis di buku tulis mau gimana nih kayak gitu. Tapi nggak mungkin kalau misalnya kita mau membangun sebuah rumah kok tanpa planning atau tanpa tanpa gambar dulu seperti itu nggak bisa. Jadi otomatis paling enggak coret-coret atau hitungan bahan material itu kan harus ada ya. Jadi nggak mungkin kita nggak pakai sama sekali. Itu pernah mencoba, tapi ya itu banyak. Yang lain? Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya ini ada beberapa chat ya. Iya. Nah, saya bacakan untuk pertanyaannya. Kak, kalau tulisannya nggak selesai karena nggak selesai editnya, gimana? Maksudnya tulisannya sudah tamat, tapi malah maksudnya gimana? Kurang jelas, kalau Kak. tulisannya nggak selesai karena nggak selesai mengeditnya, maksudnya tulisannya kurang tamat, tapi malas syutingnya. Jadi memang sudah itu ya, jadi sudah selesai tulisannya, tapi memang dari ini malas mengeditnya, seperti itu ya. Jadi gimana itu untuk solusinya? Ya nggak bakalan selesai kalau kita malas ngedit. Karena Pak, tulisan yang selesai pun kita masih perlu banyak sekali progres yang harus kita lakukan. Jadi tulisan tidak hanya selesai toh. Misalnya ada 17 bab, itu selesai sudah, tidak bisa. Karena ketika kita sudah selesai itu pasti harus menyesuaikan lagi dengan sekarang gini, tulisanmu mau kemanain, misalnya mau dikirim ke penerbit atau mau dibuat lomba kayak gitu. Kalau untuk catatan sendiri mau dibaca sendiri ya udah, mau disimpan di laci ya udah nggak apa-apa, nggak usah diedit nggak apa-apa, toh itu kita baca sendiri. Tapi ketika tulisan kita akan di publish atau kita akan kirim ke penerbit atau ke meja redaksi lomba kayak gitu, nggak bisa kita seperti itu. Makanya kenapa saya juga belajar dari deadline, belajar dari lomba-lomba, belajar dari tenggat waktu. Jadi itulah gunanya melatih kedisiplinan kita di saat kita mau menyelesaikan karya. Kalau karya kita udah selesai tepat waktu, tapi kita nggak mau ngedit, namanya belum selesai. Itu karena setelah makan pun kita perlu cuci piring kan? Nggak mungkin kan kita setelah makan udah-udahan saja gitu. Siapa yang mau nyuci gitu? Ibaratnya seperti itu. Jadi setelah menulis masih ada progres yang sangat panjang. Editing itu nanti masih proofreading, itu nanti masih dari sampai ke meja redaksi. Misal kalau di penerbit itu ke editor masih dibalikin lagi revisi, kalau misalnya diterima. Kalau ditolak ya berarti otomatis naskah kita belum selesai, masih kita revisi ulang lagi seperti itu. Jadi ketika ada rasa malas untuk mengedit, ya sudah
kita baca sendiri aja itu naskahnya. Kalau untuk dibaca orang lain, otomatis orang lain nggak mau lah membaca karya yang belum selesai, gitu, belum selesai secara total. Seperti itu ya, mudah saja sih sebenarnya begitu. Jangan apa namanya istilahnya, nek jarene ibu saya orang sang gede-gede kelek keset, nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita membesar-besarkan apa ya rasa malas kita ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Orang sang gede-gede kayak kesetmu kayak gitu ya. Jadi oke lah, kita bangkit lah, kita kembali ke tujuan kita menulis untuk apa kayak gitu. Kalau kamu menulis untuk dibaca sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau kita menulis untuk sharing ke orang lain, membuat pencerahan untuk banyak orang di luar sana, ya otomatis kita harus memberikan yang karya kita yang sebaik-baiknya. Seperti itu ya, Mbak ya. Semoga Ya, jadi ini ya. membantu. Ada lagi? Amin. Ya, berarti intinya harus tadi ya, jangan digede-gede kayak kesan gitu ya. Jadi nggak boleh keras intinya ya. Rasa Selanjutnya, digede-gede. Ya. kemudian dari Mbak Lila ini, mana proses menulis yang Mbak pilih saat menulis? Jadi prosesnya yang mana yang dipilih saat menulis? Buat draft alur atau penokohan dulu, baru menuliskan narasinya seperti J.K. Rowling, ataukah biarkan idenya di awang-awang, yang penting bablas menulis dulu dan editnya belakangan? Kendala yang biasa dijumpai kalau metode 1 selesai ngedraft, kemudian waktunya menulis, mood terus sudah hilang. Kalau metode yang kedua, ada saja plot yang rancu dan aneh kalau di logika. Jadi pas ngedit malah ngerombak total cerita atau menulis ulang. Bagaimanakah mengatasinya? Seperti itu untuk kendala yang biasa dijumpai. Wah, panjang banget. Ya, sudah dipahami Mbak Mel. Jadi intinya itu kan itu ada dua jenis ya, dua jenis penulisan ya. Ada buat draft alur penokohan dulu baru menuliskan narasinya seperti J.K. Rowling, atau biar idenya di awang-awang dulu, yang penting bablas menulis dan edit belakangan. Itu kalau Mbak Mel itu milih yang mana gitu? Ya, kalau saya ya gimana Mbak? Terus lanjutkan ya, dulu Mbak. Ya, langsung dijawab dulu atau dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak? Saya langsung jawab dulu ya karena panjang sekali. Baik. Silahkan dijawab dulu Mbak. Yang penting bablas menulis dulu, langsung editin belakang. Iya, saya metodenya tetap pakai coret-coret ya. Saya sih ada sebenarnya. Sebentar saya ambilkan dulu. Saya ada satu metode menulis yang seperti ini. Nih, ini adalah metode menulis saya. Jadi saya tokoh-tokoh itu saya bikin di catatan buku saja. Jadi saya nggak nulis di di laptop, nanti jadi kerja double kalau saya sih. Tapi boleh-boleh aja kalau misalnya teman-teman masih punya banyak waktu untuk kerja double, bikin dulu kerangkanya, bikin dulu secara lengkap, secara detail lewat ketikan gitu boleh, nggak masalah, itu malah lebih bagus. Tapi karena kalau saya sih nggak milih yang itu karena itu tadi saya merasa itu kerja double dan waktunya nanti banyak sekali dan nanti takut itu tadi idenya hilang. Jadi saya membuat merangkai tokoh-tokohnya siapa saja yang akan masuk ini dan saya hubungan dengan siapa, dengan tokoh lain, saya benturkan dengan tokoh lain. Nanti masalah-masalahnya, konflik-konfliknya kita benturkan dengan misalnya tempat, kita benturkan dengan masa lalu, kita benturkan dengan tokoh lain atau dengan lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi ada seperti ini. Misalnya tokoh Pak Wijaya dalam draft saya ini, dia adalah tokoh masyarakat yang juga mampu melihat hantu dan sering berbicara dengan hantu. Nah, ini saya ceritanya pingin nulis novel genre horor ini, seperti ini. Jadi ada satu inspirasi yang sangat kuat, tapi jujur saja sampai saat ini saya belum berani menulis. Ya, karena saya penakut. Tapi nggak apa-apa, kita simpan dulu aja. Siapa tahu suatu saat saya berani. Teman-teman juga misalnya punya ide-ide yang horor atau di lingkungan sekitar ada teman-teman yang horor, boleh ya seperti itu. Jadi, nah ini ada satu sifat yang
tokohnya, misalnya tersiksa dengan keberadaan satu tokoh hantu yang selalu mengikutinya, misalnya seperti itu. Jadi sudah ada bagian-bagiannya yang saya tulis di sini. Ini jadi kebalik ya kalau di situ. Nah, saya seperti itu. Jadi saya nggak banyak mikir untuk membuat draft-draft seperti itu. Kayak saya terus nulis, udah saya selesaikan sampai ending, kemudian saya baru edit itu. Kalaupun ada ide baru, ya nanti kita tulis aja di buku ini saja. Jangan dicerita. Kalau ada ide baru, tulis dulu di buku catatan yang bersamaan dengan rencana novel ini. Jadi tidak semua ide itu harus ditulis di sana. Ide yang muncul itu nanti bisa jadi keluar dari rancangan kita, dan ini nanti karena ide itu pasti suatu saat akan bermanfaat untuk suatu waktu atau suatu tema tertentu. Seperti itu ya Mbak. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya pas ngedit itu ada ide, ya kalau kira-kira idenya itu masuk dan bisa sejalan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau idenya itu bagus tapi tidak masuk, ya nggak usah. Tapi tetap aja kalau ide tetap harus dicatat, jangan sampai kehilang. Itu ya. Seperti itu. Kalau misalnya belum jelas, boleh WA saya ya besok ya, boleh ngobrol langsung aja, nggak apa-apa, lewat WA nanti dicatat. Terus ada lagi? Ini masih ada waktu nggak, Mbak? Ini kayaknya waktunya habis ya. Sudah ini ya, betul. Berarti nanti ini untuk pertanyaan yang selebihnya bisa ditanyakan lebih lanjut ke Mbak Mel ya. Bisa hubungi Mbak Mel nanti, silahkan. Di IG-nya Mbak Mel juga bisa langsung di situ DM dari DM IG, atau nanti bisa di ini ya, di WA ya kan, yang WA ada di ya ada bisa gitu ya. Ini untuk IG-nya ini ada @mel Saliha ini ya, silahkan di betul di situ nanti bisa. Ini beberapa pertanyaan memang belum bisa dijawab ya, ini langsung soalnya kita ada agenda SPD juga ini. Baik, kita lanjutkan aja untuk agenda selanjutnya. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Mbak Mel nanti. Terima kasih Mbak Mel sudah malam kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman peserta forum. Selanjutnya ada kegiatan praktek menulis. Baik ya, ada silahkan untuk Mbak Mel bisa dimulai. Saya akhiri yang ini, slide-nya akan saya ganti dengan praktek menulis ini. Benar. Itu gambarnya butuh ya, Mbak. Gambarnya butuh untuk diberikan. Jadi FGD-nya nanti kita Bentar. Ya, ini ya berarti ya Mbak Mel. Monggo silahkan Mbak Mel, kami persilahkan untuk praktek menulis. Ya, monggo teman-teman, ini ada satu gambar atau satu situasi, silakan dicermati. Ini adalah di sebuah jalan raya yang mana di samping-sampingnya ini ada mall besar, dan ini adalah penyeberangan jalan. Ini adalah jalan raya biasa, ya. Silakan untuk teman-teman mencoba membuat satu narasi dengan genre bebas, satu adegan di sana. Bebas dengan apa yang muncul di benak teman-teman. Kira-kira berapa kalimat ya? 3-4 lah, 3-4 kalimat. Yang kalau bisa lebih ya nggak apa-apa, yang penting satu paragraf yang menarasikan situasi ini. Itu ya Kak ceritanya ya. Maksudnya FGD-nya itu. Baik. Ya, silahkan untuk teman-teman, ini ada foto, silahkan dikerjakan ya. Berarti gimana nih? Berarti bukan kayak tugas aja yang ngerjain ini.
Ya, silahkan dibuat narasi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mel. Ini waktunya kita ini ya, sampai 17.15 ini untuk Ya, sampai 17.15. Kalau sudah selesai boleh raise hand yang mau bacain ya, teman-teman. Ya, sambil sambil menjawab yang mungkin belum dijawab, boleh ya? Oh, ya betul sekali ini ya. Berarti ada beberapa pertanyaan ini untuk. Jadi selagi kita menunggu ya. Ya. Sebentar ini saya screen-nya mungkin nggak bisa dihentikan dulu Kak moderator biar bisa melihat Kak Mel dengan jelas. Apa ini? Oke. Jadi ini ada tadi kan lanjutan dari Mbak Lila tadi ya. Mbak Lila itu kan mengalami kendala. Kalau misalnya metode 1 setelah ngedraft yang tadi ada 2 metode tadi. Jadi kalau yang 1 itu kan ngedraft kemudian waktunya menulis malah moodnya itu hilang kayak gitu. Nah iya. Tapi kalau menggunakan metode yang 2 itu rancu tadi ya. Udah jawab ya tadi ya? Atau ada yang masalah. Ya, kalau yang metode 2 itu lotnya rancu dan aneh. Kalau di logis artinya seperti apa? Ini nggak usah menulis ulang ya. Menurut saya itu tadi ide itu tuh ditulis aja. Catatan tersendiri, jadi tidak usah sampai mengapa ya, misalnya tiang yang untuk pegangan kita yaitu konflik kita itu sudah cukup atau belum. Kalau sudah cukup ya sudah, tidak perlu diperkaya lagi karena nanti malah jadi bingung nanti pembacanya kan begitu. Jadi kita harus punya batasannya. Kalau misalnya idenya itu terlalu bagus sayang, berarti bikin tulisan lagi lah yang misalnya menggunakan ide seperti itu. Kira-kira seperti itu aja Kak. Jadi memang semuanya ada ini ya, ada apa ada resikonya. Tapi tidak apa-apa yang namanya ini kaya, yang namanya ide ya, maksudnya ide kaya ide ya nggak apa-apa, maksudnya no problem. Ya, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Halo Kak Mel, izin bertanya, jadi boleh minta tips bagaimana menajamkan sifat dari tokoh yang kita tulis dan juga membangun konflik yang bagus hingga puncak klimaks. Ya, jadi ini lebih menajamkan sifat tokoh dan membangun konflik hingga klimaks. Menajamkan tokoh itu seperti yang saya lakukan tadi, menajamkan tokoh. Jadi tokoh yang masih samar-samar itu kita pertajam dengan cara kita kalau misalnya tokoh itu sudah ada, seperti kata saya tadi di novel saya One Direction itu tokoh sudah ada kan, tokoh sudah ditetapkan, tokohnya mereka gitu. Tapi saya juga nggak kenal gimana bisa karakter dari kelima personil ini kuat kayak gitu. Jadi saya benar-benar mendalami satu persatu kehidupan mereka melalui buku. Jadi saya membaca buku-buku mereka. Kemudian di buku-buku tentang mereka kan banyak tuh tulisan tentang mereka. Saya googling atau browsing tentang orang-orang ini. Jadi ada satu tokoh yang faktanya itu dia sakit ya, leadernya One Direction itu sakit gagal ginjal. Itu banyak yang orang belum tahu karena orang-orang malas mungkin membaca buku tentang mereka. Paling mereka dengerin musiknya lewat YouTube seperti itu. Tapi karena kita penulis ya kita harus ngerti lah, kita mau ngomongin soal dia kok kita nggak kenal tentang dia. Jadi makanya saya membaca buku tentang dia. Atau misalnya tokoh itu belum ada, ya kita ciptakan satu tokoh yang mirip dengan dia. Misalnya kita cari tokoh yang kira-kira tokoh kita itu akan seperti siapa. Jadi kita bisa mendalaminya melalui orang itu. Jadi di apa namanya istilahnya?
ada, tapi kita memanusiakan dia, membuat dia seperti kita, seperti itu. Paham nggak maksudnya yang saya sampaikan? Jadi kayak, ya, jadi jadi intinya semoga udah paham gitu ya untuk yang bertanya, semoga sudah paham gitu ya. Oh ini sudah ini ya, berarti bisa dimulai itu aja Mbak, bisa dimulai bagi teman-teman yang mau menyampaikan gitu Mbak. Oke, boleh. Siapa yang mau membacakan? Silakan teman-teman yang mau menyampaikan hasil dari mendeskripsikan tadi ya, menarasikan gambar yang telah disampaikan oleh Mbak Mel tadi. Silakan. Siapa tadi? Pak ya? Oh ini Mbak ya, Daliar ya, Pak Sunu. Silakan Pak Sunu. Ya, bisa saja ya. Oke Pak, silakan. Jalanan ini sangat ramai dengan banyak bangunan tinggi. Alangkah mustahil menebak di manakah penembak itu bersembunyi. Meski telah menggunakan rompi anti peluru, aku tahu itu belum tentu bisa melindungi nyawaku. Karena ada jenis peluru yang bisa menembus baja tebal sekalipun. Aku benci dengan ideku semula yang mengusulkan diri menjadi umpan, mengetahui di manakah pembunuh yang menginginkan nyawaku itu bersembunyi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Keren ya ini killer ya. Tepuk tangan. Pak Keren Sunu, ya. Keren Padahal ini. hanya gambar seperti itu ya. Gambar seperti itu tapi sudah menghasilkan satu narasi thriller yang luar biasa. Ya, ini nanti judulnya Sniper ya Pak. Oke, keren sekali. Saya nggak nyangka bakalan muncul ide seperti itu. Monggo teman-teman, luar biasa. Luar biasa ini ya Mbak. Ada tuh Pak Rahmat. Ini Pak Rahmat Basuki Mustafa, silahkan. Silahkan Pak Rahmat. Aduh, ya sebelumnya maaf ya, saya nggak pernah nulis ya sebenarnya. Ini kebetulan kemarin lihat temen nge-share, terus saya kayaknya enak nih, pengen lihat. Karena saya suka baca novel juga, walaupun nggak pernah nulis, cuman saya suka aja bacanya. Kayak, ya berarti besok bisa nulis ya. Nah, insya Allah. Amin. Iya, jadi ya mungkin jauh lah kalau dibandingkan Pak Sabdaliar tadi. Beneran saya tadi kagum banget itu. Nggak apa-apa Pak. Sip, Oke ya. Insya Allah seperti ini. Jadi siang itu Risa merasa galau. Ia habis dihubungi oleh orang yang menculik anaknya. Mereka mengajaknya bertemu di belakang sebuah mal di kota X. Kini ia tergesa berusaha menyeberangi zebra cross. Terengah ingin segera sampai tujuan dan bertemu serta memeluk buah hatinya. Itu Mbak, terima kasih. Berarti ini juga tentang penculikan ya, ngeri juga ya ini. Iya. Kira-kira adegannya seperti apa itu saya ya berarti kita sudah teman-teman sudah pasti sudah membayangkan ya adegan itu terjadi di tempat itu, di jalan raya itu ada di saat orang-orang tidak ngerti akan terjadi sesuatu ternyata tiba-tiba ditembak set kayak gitu ya. Ternyata di situ adalah tempat persembunyian seorang penculik yang sedang menculik anak seseorang. Nah, itu kan kita nggak tahu juga ya. Keren juga ini ya klimaks ide-ide yang penuh masalah ini. Nanti kalau dijabarkan bakalan ini. Jangan dihapus ya Pak itu Pak, itu harus dicatat dan kemudian nanti dikembangkan paling tidak jadi sebuah cerpen. Seperti itu. Nanti kalau sudah jadi satu cerpen itu kita bisa memanjangkannya menjadi sebuah novel. Saya juga menulis cerpen terlebih dahulu pernah sering ya ada dua novel saya yang saya awalnya hanya sebuah cerpen. Jadi akhirnya jadi sebuah novel. Seperti itu. Ada lagi? Nanti dapat hadiah nggak sih ini dari FLP nih? Oh, nanti ada hadiah bagi teman-teman yang bisa mengupload bagaimana tentang apa yang didapatkan di acara ini, tentang bagaimana tadi apapun yang didapatkan bisa di-share ke medsos, di-posting ke IG ya, nanti bisa di-tag FLP Jogja, kemudian nanti dipilih 2 orang untuk mendapatkan hadiah. Jadi memang keaktifan ini sangat penting ya, nanti bisa menjadi pengalaman yang baik nanti untuk bisa menuliskannya di IG masing-masing seperti itu. Ada lagi cuma 2 orang? Ini ada lagi sebenarnya. Ini ada dari Mbak Hanifah.
Oh, Kak Mirna silakan ya, Kak Amin, Ya, Mbak untuk Mirna Rizka. menyampaikan ya. Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Kak. Iya, silakan. Rini memandang bangunan mal di depannya dengan pandangan hampa. Lalu lalang orang dengan wajah sumringah berlawanan dengan wajahnya yang muram. Sapu yang ia pegang sedari tadi tak bergerak di atas lantai yang penuh debu. Rin, selesaikan pekerjaan menyapumu, lalu bantu ibu menata barang di rak. Suara ibunya terdengar dari dalam toko kelontong usaha keluarga mereka. Rini cemberut. Buat apa, pikirnya dalam hati. Toh takkan ada satupun pengunjung yang akan mampir. Tentu mereka memilih pertokoan yang megah dan serba ada dibandingkan toko sederhana yang telah berdiri sejak 30 tahun lalu. Ya, gitu aja Mbak. Makasih. Ya, keren. Narasinya di sebuah toko kelontong yang sudah lama dan saya bisa membayangkan di bagian mana di sebelah sini ya. Di sebelah sini dari gambar itu ada toko kelontong yang sudah berusia tua ya, dan di sana sangat kontras sekali dengan bangunan yang ada di depan samping-sampingnya seperti itu. Wah, keren sekali. Dan ternyata ada terjadi sesuatu yang sangat mengerikan atau sangat membahagiakan, boleh ya di tempat itu. Boleh Kak, sip, keren sekali. Alhamdulillah ya ini udah. Ya. Kak Arum, Kak Arum Ya, bentar berarti Kak. sudah ini ya, sudah bagaimana? Iya. Mbak Mel? Iya, benar Kak. Saya ini deh, saya mau memberi satu hadiah untuk salah satu dari 4 yang tadi sudah raise hand ya. Boleh ya? Ya, boleh banget ini. Oke, jadi untuk Pak Sunu ya tadi ya. Untuk Pak Sunu saya suka sekali dengan narasi beliau yang dalam tanda petik sangat gila ya, menurut saya itu luar biasa, dan itu itu sangat bisa memperpanjang ide-ide untuk menulis. Saya sudah bisa membayangkan apa yang akan saya tulis ketika mendengar Pak Sunu membacakan narasi beliau. Jadi gini, besok saya kirim satu novel saya untuk Pak Sunu ya. Boleh Ya, nanti. terima kasih. Baik, nanti biar kami menghubungi atau nanti Pak Sunu menghubungi pihak panitia seperti itu ya. Iya, nanti saya titipkan ke panitia insya Allah. Baik ya. Selamat ya Pak Sunu dan teman-teman semua yang sudah raise hand. Dan untuk teman-teman lain yang belum ada kesempatan, tetap semangat dalam menulis ya. Saya kasih closing ya Kak Arum ya. Ya, betul. Pokoknya semangat untuk menulis karena hanya kita sendiri yang tahu kita harus bagaimana, kita harus pergi kemana, kita harus membuat apa. Jadi orang lain mana peduli dengan kita. Jadi kita sendiri yang punya hak dan punya kewajiban untuk menjadikan diri kita sebagai seseorang di mata orang lain. Seperti itu. Jadi jangan lupa, tutup mata untuk mendengar, tutup telinga untuk melihat, karena penulis harus menjadi seseorang yang berbeda dari orang lain. Terima kasih, semangat teman-teman Forum Lingkar Pena, dan untuk teman-teman yang sudah gabung di forum ini, di forum sore ini. Untuk yang sudah mengenal saya, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena ada banyak sekali ya ini yang ternyata teman-teman saya juga ada masuk ikut. Terima kasih sudah mengikuti, dan silakan untuk teman-teman yang belum terjawab tadi boleh sharing dengan saya melalui WhatsApp di 0877 3935 4466. Nanti saya akan balas ketika saya lagi slow respon, nanti akan saya balas di waktu selanjutnya. Kemudian jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih untuk Forum Lingkar Pena Jogja. Mbak Arum titip salam untuk semua teman-teman yang ada di Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mel yang sudah menyampaikan materi dan juga sudah tadi memandu kita dalam mempraktek ya, praktek dalam menulis juga. Ini bagus banget ini tadi.
membuat kita jadi punya gambaran gitu loh, dan punya semangat. Yang paling penting itu semangat buat kita ternyata ini ya seperti ini menulis dan ternyata tidak terlalu sulit apabila dikerjakan seperti itu ya. Yang penting tetap dalam niat tujuan awal menulis, yaitu benar-benar untuk apa menulis itu seperti ya. Jadi tetap semangat menulis, semuanya pasti bisa menulis kayak gitu. Semoga ya, amin. Selanjutnya ini akan ada sesi foto bersama ya. Jadi teman-teman silahkan bisa menghidupkan kameranya, kita akan foto bersama. Mohon bantuannya ya untuk Mas Hatta bisa foto gitu. Oke, siap. Dihitung ya Mas. Nggak siap nanti. Oh, oke. Bentar ya. Ini yang pertama ya. Ada dua slide kebetulan. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lalu berikutnya ya yang kedua nih, oke. Afwan. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Arum. Baik. Jadi tadi masih diingatkan ya, kita ada lomba tadi. Jadi bukan lomba ya, lebih tepatnya kita nanti ada siapa yang setelah menulis ini ya. Jadi setelah membuat form ini bisa menulis di medsos mengenai insight atau pandangan ataupun juga pengalaman-pengalaman dan apa yang didapatkan dari forum ini bisa di-share, dibuat status di IG ya. Nanti bisa di hashtag, bukan di add ya, di @slp ya gitu ya. Nanti akan terpilih 2 yang terbaik dan akan mendapatkan hadiah buku dari SLP Yogyakarta. Itu ya. Nah, selanjutnya ini sudah tiba pada akhir acara ya berarti ini. Terima kasih ya kepada Mbak Mel yang sudah berkenan memberikan banyak ilmu dan memberikan kita banyak memandu kita dari dalam mempraktekkan menulis novel seperti itu. Baiklah, sudah selesai untuk acara bedah karyanya. Kemudian saya selaku moderator dalam memandu acara ini banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mel. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Izin live ya.